Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kesultanan Delhi. Sultan Delhi dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang sultan akan digantikan oleh putranya. Sultan Delhi saat ini adalah Sultan Mahmud Lumanjiji Perkasa Alam Syah, Sultan Delhi ke-14 yang bertahta sejak tahun 2005. Berlainan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya, pemerintahan Kesultanan Delhi merupakan bagian dari Federasi Kedatukan Sunggal dengan sistem federasi yang longgar sesuai dengan pepatah yang terdapat di Delhi, yaitu Raja datang, orang besar menanti. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan sebagai raja pertama di Tanah Delhi yang ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau Tanah Delhi. Kemudian penunjukan raja berikutnya dilakukan oleh Datuk Sunggal. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit atau Raja Delhi II, Delhi memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, mengikuti jejak-jejak negeri pesisir dan berhubungan dagang dengan VOC di Melaka. Pada masa pemerintahan Panglima Paderap atau Raja Delhi III, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Denai. Menurut laporan John Anderson yang berkunjung ke Delhi pada tahun 1823, bahwa Sultan Amaluddin Mangendar atau Sultan Delhi VI adalah penguasa Delhi pertama yang bergelar Sultan setelah Delhi ditaklukkan Kesultanan Siak pada tahun 1814. Menurut laporan John Anderson pula, Sultan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri, di mana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Mereka itu ialah Nahkodanga bergelar Timbal Timbalu, Wak-Wak, Salim, Tok Manis, Dolah, Wakil, Penghulu Kampung. Di samping menteri-menteri, masih ada lagi Syah Bandar atau Hamad yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata atau seorang wanita yang pandai bernama Encek Laut yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi para pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas bila dikehendaki sultan, serta kurir istana yang mengantar surat ke berbagai kerajaan. Jika sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji Cud atau Kadi atau ulama tertinggi bertindak dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan. Di bidang agama Islam, Tuan Haji Cud juga bertindak sebagai mufti kerajaan. Kemudian di bawahnya ada Bilal, imam, khalif, dan penghulu masjid. Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat.